dokter. Iya Pak. Sehat Pak Guru? Alhamdulillah sehat. Cuma abang saya ini sakit. Gimana? Nih Bapak ada aja alasannya. kayaknya nggak ngaruh ya Bu Nggak ya? ngaruh. Rokok membunuhmu itu harus diganti lagi kayaknya ya. Jadi katanya rokok saya beli bukan rokok dapat katanya. Sayang kalau dibuang ya. Iya. Belajar merokok aja udah susah. Iya. Apalagi di rumah Bu banyak anak kecil Bu, anak-anak kan sayang kan berokok pasif jadinya Bu. Kecil ya. Jadi sekarang kalau yang obat rutin diminum Pak? Sering juga tinggal Bu. Aduh, obat masih sering tinggal ya, sering tinggal. Kenapa Pak kira-kira? Ya, kadang-kadang ingat pagi itu Bu, kita makan, kadang-kadang Sering lupa ya Pak? sering lupa itu. Mungkin sesuai dengan faktorku mungkin. Itu orang kesehatan ya Pak? Iya. Ibu, ya. Udah diingetin Iya. apa Bu? Kalau dekat kita bisa lah Bu dikasih. Pas kita kerja ditanya lupa katanya. Maunya ibunya pensiun juga lagi kali ya? Boleh sama di rumah aja. Sama di rumah maunya ya Pak ya. Kemudian berarti Bapak masih merokok, kemudian obatnya tidak teratur, kemudian tidur aja di rumah Pak setelah pensiun aktivitasnya? Kadang tidur itu tidak teratur lagi gitu kan. Kadang tidur siang, malam nggak tidur. Tanggang ya Pak ya? Itu jadi masalah. Ya. Nah, itu juga rokok itu juga larinya malam tuh. Ya. Lumayan ya Pak ya. Kemudian makan, Makan kayaknya makin enak Bu. ibu masak di rumah Pak? Tuh. Kadang-kadang makan di luar juga sering. Oh, Sering. Karena kalau ibu ke Nyuri kantor, makan di luar sering. kalau ibu ke kantor ya Kalau luar ya. cari keluar Bu. Kalau di rumah karena dikurangi garam, jadi Nggak suka. kurang enak makannya, sering keluar. Iya. Kita yang malah dikata. Sering ngajak saya. Malah kita katanya nggak pandai masak Bu. Katanya udah kurang garam, Itu kurang cerita ibu apa. aja tuh. Iya. Ibunya sensi ya Pak ya? Jangan dibuka rahasia kita. Ibunya sensi ya. Ya Oke. bagaimana jalan keluarnya lagi gitu. Ya, oke. Pertama ini yang hadir ada ibu ya Pak ya, ada bapak, Adiknya Pak adiknya Pi. Pak Lutfi, ibu, Anaknya. oh anaknya, alhamdulillah ya, lengkap ya. Pak, sebenarnya hari ini kita berkumpul ingin lebih ke memotivasi Pak Lutfi ya. Harapan kita ke depan apa yang ada sama Bapak itu penyakitnya itu ada hipertensi ya, kalau boleh kita sampaikan. Kemudian ada faktor risiko juga, Bapak masih merokok, kemudian makan obat juga belum teratur, kemudian untuk aktivitas fisik juga belum kelihatan ya Pak ya. Nah mungkin hari ini kita ingin sama-sama cari solusi. Yang pertama kita ingin sampaikan kepada Bapak, pada kondisi kita sudah menderita hipertensi, mungkin sebelumnya kita sudah sering menjelaskan bahwa penyakit hipertensi itu sesungguhnya kita dapat kendalikan. Yang penting ada peran dari dokternya sendiri, kemudian dari bapaknya sendiri sebagai pasien. Dan hari ini kita menghadirkan, mudah-mudahan juga keluarga juga bisa berperan ya. Kita sama-sama ya Pak ya. Yang penting Bapak semangat ya untuk sehat ya Pak ya. Siap. Insyaallah ingin sehat karena banyak orang kok Pak dengan hipertensi, dengan tekanan darah tinggi, dia tetap kualitas hidupnya tetap bagus sampai usia yang cukup tinggi ya. Pak sekarang usianya 66 tahun. Nah, mungkin salah satu motivasi kita mungkin bagaimana hipertensi, tekanan darah tinggi itu ketika terjadi komplikasi. Nah, mungkin Bapak pernah mungkin melihat bagaimana orang yang stroke salah satunya ya Pak ya. Kita jadikan itu motivasi bagi diri kita. Sudah sering mungkin kita jelaskan sama Bapak ketika berkunjung bahwa komplikasi dari hipertensi itu bisa kita lihat salah satunya stroke juga, kemudian masalah di ginjal juga. Nah hal-hal seperti itulah yang kita ingin ketika di usia Bapak sekarang, ketika kita dengan penyakit yang seperti itu, harapannya kita tetap dengan kualitas hidup yang bagus ya Pak ya. Nah mungkin kita bicara satu-satu dulu ya Pak ya, kita bahas per satu-satu. Yang pertama obat. Mungkin
Jadi pengendalian hipertensi itu kan ada beberapa hal yang kita harus lakukan ya Pak ya. Mungkin kita ulangi lagi dulu, kita ingatkan lagi. Yang pertama tentu Bapak kontrolnya teratur, makan obat ya Bu ya. Mungkin Ibu orang kesehatan sudah sangat tahu sebenarnya, tapi kita ulang lagi mungkin sedikit. Obatnya makan obat secara teratur ya. Kalau istilahnya sekarang makan obat itu saya sampai kapan nih makan obatnya? Secara teorinya memang kita akan menggunakan atau mengkonsumsi obat itu seumur hidup. Tapi akan ada masanya nanti dosis yang kita berikan itu bisa kita sesuaikan. Tapi tentu dengan usaha kita bersama ya Pak ya. Tapi kadang satu dok, Iya Pak. kalau makan obat seumur hidup itu ginjal kita nggak apa-apa dok. Oke. Memang banyak sih pasien yang selalu berpikir ginjal saya seperti apa ketika makan obat yang terus-menerus ya Pak ya. Nah, jawabannya mungkin seperti ini Pak. Setiap obat itu memang itu bekerja ginjal kita ketika kita makan obat. Tapi ketika kita bandingkan, kita tidak usah makan obat, kita tidak mau makan obat, tensi kita naik 150, 60, 70, 80 dengan kondisi tekanan darah kita yang semakin tinggi, itu justru itulah nanti yang akan menimbulkan gangguan pada ginjal kita. Nah, artinya obat yang kita minum itu dengan dosis yang jelas, dengan aturan yang jelas, itu dibanding dengan Bapak tidak makan obat sama sekali, itu lebih berbahaya kita tidak makan obat. Nah, sejauh yang kita lihat, selama tekanan darah kita terkontrol, makan obat kita rutin teratur, itu insya Allah ginjalnya aman ya Pak ya. Nah, tapi yang masalah itu nanti Bapak sekarang makan obatnya ada, kemudian tiba-tiba berhenti. Nah, kalau suatu ketika tekanan darah kita tiba-tiba naik ke atas, nah di situ peluang komplikasi itu sangat besar untuk terjadi. Ya, karena itu kan saya terpikir itu, Iya. kalau ibu sering mengingatkan, Iya. makan obat terus. Tapi saya berpikir kayak gitu, takut kalau makan obat itu Iya. kan ginjal gitu kan. Jadi kadang-kadang bertentangan juga dengan ibu. Gitu. Ya kalau ini kan gitu juga Bu, kita orang kesehatan udah tahu itu kan Bu, Iya. tapi susah kan nih Bu menerangkan ke Bapak. Jadi mungkin lewat dokter kali bisa menyampaikan. Semoga Bapak memahami dan bisa diapakan lah menurut apa yang kita katakan. Iya, karena salah satu pilar yang harus kita jalani ketika mengendalikan ya Pak, tekanan darah itu kita kendalikan ya Pak ya. Itu salah satunya kita harus makan obat dengan teratur. Gimana Pak? Kira-kira? Kalau memang itu udah Yakin? dokter udah bercerita, saya akan berusaha dan yakin nantinya. Mudah-mudahan. Tapi Bapak nih sering lupa Bu. Iya. Ya, kalau Bapak Bapak ingat tuh aja. minta tolong diingatkan saja. Ya, sama-sama kita ya, anaknya, kemudian ibu, kan ibu masih kerja Pak. Salah satu metode yang kita pakai cukup bagus juga Pak, kita punya alarm di HP. Sekarang kan cuma punya HP Pak. Ya, kita alarmkan di HP jam sekian saya makan obat ya Bu ya. Mohon dibantu ya Bu ya. Kadang-kadang memang banyak pasien yang kita temui permasalahannya itu saya lupa Bu. Nah, kita bantu. Ya, kita bantu sekarang. Yang penting sekarang Bapak yakin ya, insya Allah untuk minum obat dengan teratur bahwa itu adalah bagian dari usaha kita. Bapak itu ada keyakinannya kali Bu, tapi niatnya yang agak kurang. Jam berapa kalau bagusnya makan obat? Nah, sekarang kan Bapak makan obat tekanan darah ya Pak ya. Nah, sebenarnya obat tekanan darah kalau yang kita lihat di status ini obat Bapak yang aturannya 1 kali per 24 jam ya Pak ya. Nah, sekarang bagusnya begini Pak. Pilihan makan obat itu kan bisa pagi, bisa malam ya Pak ya. Sekarang kita pertama itu yang kita pikirkan, Bapak kapan bisa makan obat itu rutin ingat gitu loh. Tergantung waktunya, tapi teratur gitu. Iya, teratur Pak. Saya biasanya Bu pagi itu saya sarapan pagi misalnya ya Pak ya. Nah, taruh obat itu kita taruh di tempat yang kita lihat ya. Kita tambah dengan alarm HP. Atau Bapak senangnya saya malam lebih ingat Bu. Nah, udah kita malam aja dulu. Kita mulai dengan malam ya Pak ya. Setiap malam, tapi tetap bantu ya Bu ya. Kalau malam ada untungnya juga, Ibu bisa ingatkan juga ya. Kemudian alarm di HP lagi Pak. Mana tahu suatu ketika ibunya dinas luar. Kalau diingatin dengan ya. marah dia Pak ya. Minum aja, Pak. Mudah-mudahan ya Bu. Itu pertanda ibunya sayang sekali sama bapaknya loh, Pak. Perhatian. Perhatian ya. Sayang Nah, sekali. hari ini kita hadir karena semua keluarga sayang sama bapaknya Pak ya. Oke, Setuju terima ya kasih. Pak ya? Ya, Setuju ya Bu ya? Terima kasih sayang ini sebenarnya. Nah, pertama itu ya Pak ya. Kemudian apa? Bapak yang sejauh yang kita sampaikan ada lagi yang mau ditanyakan? Terus sementara masih kalau ada nanti saya akan tanya lagi sama dokter. Ya. Kalau makan Bapak gimana Bu?
Oke, kita masuk ke yang makan lagi ya Pak ya. Nah, kemudian, nah sebenarnya Ibu kalau kita lihat baju putih ini orang kesehatan yang sudah ahli sebenarnya. Mungkin Bapaknya aja yang masih, artinya ketika kita belum yakin bahwa apa yang akan kita kerjakan, jadi motivasi kita tentu kurang. Ya, nah, kemudian kita berbicara tentang makan ya Pak ya. Kita lanjut ya Pak ya. Siap. Oke, ya. Nah makan, prinsip dari tekanan darah tinggi grade 2 ya. Itu kita kan ngatur garamnya ya Bu ya. Nah, rendah garam, rendah lemak, kemudian kalori tetap kita lakukan pembatasan ya Bu ya, karena nanti berisiko juga untuk muncul yang lain ya. Artinya kita kurangi dulu, mungkin Ibu saran ke kita bertahap dulu ya Bu ya. Garamnya kita kurangi, jangan tiba-tiba begitu hambar ya, bertahap sedikit-sedikit sehingga adaptasi juga nanti. Sebenarnya kita memang harus menakar garamnya seberapa, tapi ketika kita paksakan pasien atau bapaknya langsung tidak mau makan nanti ya Pak ya, itu nah, masalah. itu yang masalah ya. Kalau di rumah rasanya udah diatur dari awalnya, dulu tuh bilang ibu waktu bawa ke tempat praktek ibu kan, nah, udah dibilang garamnya kurangin, kita kurangin sedikit baru mungkin garamnya 9 ke 8, Iya. 9, 7 Bapak kan gitu. Iya. Cuma malah Ibu Bapak ini kalau kita kerja itu yang malahnya Bu, dia makan di luar. Nah, makan di luar ini ya harus ada kontrol. Janganlah. Tapi bapak ini hobi pakai ikan asin Bu. Makan ikan asin ya Pak ya. Keluarganya suka buka coki sama jadi malu saya ini. Tapi kan sudah bilang Pak, karena keluarganya sayang ya Pak ya. Nah, perhatian sekali ya. Nah sekarang mau tidak mau Bapak harus komit ya Pak ya. Kita menjaga ini, sebenarnya dia harus imbang semua Pak. Ketika obat kita konsumsi, makanannya kita atur, olahraganya kita tingkatkan, nah itu akan balance Iya, semua ya Pak ya. Maraton ya. Nah Olahraga. imbang ya. Ikut bersepeda ya. Nah, sepeda ini. Ya Pak ya, jadi Ibu garamnya diatur ya. Kemudian makan gazebo masih Pak? Oh, itu kesukaan Bapak Bu. Kayak dilarang Bu kalau nggak di WN itu Bu. Kadang-kadang mencuri bukan kurang, kalau nak masak di rumah tuh curi. Suka sup berarti ya Pak. Suka ya Pak ya. Jadi mungkin Pak untuk mengendalikan sebuah penyakit memang motivasi diri dulu yang pertama kan ya Pak ya. Mungkin itu ke depan saya. Iya. Dan makan gazebo aja ya Pak ya. Ada di rumah. Nah ya. Siap dong. Oke, diatur. Kemudian itu lemaknya kita kurangi ya Pak ya. Kemudian sayur dan buah jangan lupa. Siap dong. Kadang makan Di sayur. rumah udah diatur Bu. Keluar ini Bu. Nah, kalau keluar kita kan nggak bisa membatasi ya. Kita nggak ngikutin Bapak kita kerja. Mungkin dia keluar. Ya itu ya. Ya. Nah, Sering keluar. Nah, sering keluar. Keluar ya Pak ya. Gini lah, mungkin berkat dari Di rumah karena kurang garam. Iya. mencari yang apa? dan dapat ilmu lah dari dokter mungkin kan. Mungkin saya yakin juga dari keluarga mungkin saya akan berusaha juga lah. Berusaha ya Pak ya. Bertahap dan suan-suan ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan. Ngerti, Tapi Bu, jangan terlalu lama suan-suan. tahapnya Pak. Tahapnya jangan setahun 2 tahun ya Pak ya. Sedikit dipercepat tahapan kita ya Pak ya, agar bagus kondisi Bapak, komplikasi tidak terjadi ya Pak ya. Kira-kira kita lanjut Pak. Oke, siap. Masih oke ya Pak ya. Kita lanjut ya Pak ya. Atau ada yang mau Bapak sampaikan? Kalau belum makan udah cukup. Udah cukup ya Pak ya. Nah kemudian saya rokok, saya ngomongnya sederhana aja Pak. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki rokok itu berbahaya ya Pak ya. Nah artinya hari ini Bapak sudah punya risiko tekanan darah kita sudah tinggi, kita masih merokok ya Pak ya. Obat kita makan, rokok kita konsumsi ya, makanan kita atur, rokok masih kita konsumsi, kemudian yang lain-lain kita laksanakan tapi rokok masih kita konsumsi. Nah memang salah satu bahaya rokok itu kan ketekanan darah kita Pak. Salah satu, kalau kita berbicara tadi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya ya Pak ya. Nah mungkin masalah berokok itu gimana kira-kira menurut Bapak? Kalau Bapak hari ini kondisi sekarang misalnya, rokok itu apa kendalanya Pak? Mungkin lebih baik kita Sebenarnya share mungkin Pak, diskusi. pertama dari pensiun tadi mungkin kan
Jadi dia sering diam-diam gitu. Itu jadi teman selama ini. Kehilangan jenuh. Kehilangan jenuh. Tapi tidak tahu lah, kadang-kadang yang memang sering keluarga marah-marah. Tapi kalau tidak ada keluarga pasti cari itu. Cari rokoknya Pak ya. Kadang-kadang kalau memang ada ketagihan menghilang ke kedai cari, kadang-kadang dikejar sama ibu, itu sering gitu. Kejar kemana? Ya Ngikutin mencari, ya? ya supaya jangan beli rokok gitu. Tapi bapak ini mau dilarang Bu, masalahnya di dalam rumah aja merokoknya, sama di luar. Boleh kita sharing Pak tentang rokok? Siap dong. Iya Pak ya. Jadi kalau boleh nih ya Pak ya, kita sekarang mencari solusi. Sekali lagi kita ingatkan tujuan kita adalah bukan menjas Bapak seperti ini, bukan ya Pak ya. Kita sama-sama di sini kita ingin Bapak selanjutnya dalam kondisi yang bagus, tekanan darahnya terkontrol, kondisinya sehat, kualitas hidupnya bagus ya. Nah, kalau untuk rokok itu memang kita sudah sampaikan tadi Pak, dari ujung rambut ke ujung kaki dia berbahaya. Apalagi Bapak sudah ada risiko tekanan darah kita yang tinggi. Nah, yang kita khawatirkan nanti suatu ketika kalau Bapak tetap merokok, yang lain kita laksanakan, tekanan darah kita tidak terkendali dan tetap naik nanti Pak. Dan komplikasi itu yang sangat kita khawatirkan. Nah, jadi kita berharap Bapak tujuan kita hari ini hilangkan faktor-faktor risiko ini yang bisa kita atur Pak, yang bisa kita kendalikan faktor risiko. Nah, salah satunya rokok. Kira-kira Bapak pernah berhenti merokok sebelumnya? Dulu pernah, cuma ya, ini karena pensiun ini muncul lagi gitu. Kalau dulu mungkin 1 tahun, Udah pernah dilarikan ke rumah sakit Bu? ya pernah. Nah, apa? Udah berhenti 3 tahun Bu. Nah, malah ngulang lagi, ini yang susah. Ternyata bisa ya Pak ya Bapak berhenti, karena memang sesungguhnya Pak, kalau biasanya pasien nanya nih, Bu, apa sih syarat agar kita bisa berhenti merokok gitu loh. Atau kadang-kadang sering saya yang menyampaikan ke pasien, Ibu tahu tidak Bapak tahu tidak syarat berhenti merokok itu apa? Nah, kalau saya Pak bilang sama pasien itu selalu begini, Pak, sebenarnya syarat berhenti merokok itu sederhana sekali. Apa itu Bu sederhana? Tidak butuh biaya, tidak butuh waktu khusus, kemudian tidak butuh yang lainnya. Yang butuh itu hanya satu. Apa itu? Yaitu niat kita Pak. Nah, ketika kita niat kita berhenti merokok, alhamdulillah di sini lumayan banyak ya Pak ya yang sudah berhenti merokok. Ketika niat itu sudah ada, itu sudah aman Pak. Nah, bagaimana metode yang berhenti merokok itu? Sebenarnya ada yang menyatakan kita berhenti itu bertahap Pak, sedikit. Tapi yang kita lihat di sini itu sangat tidak efektif. Berhenti merokok itu bagusnya kita berhenti langsung Pak. Ada pasien kita di sini, dia berhenti merokok itu dia ambil rokok Pak. Dia pakai mobil, dia giling pakai mobil. Saya tidak mau merokok lagi. Dia seperti itu. Artinya ketika tekad kita ingin berhenti merokok, niat kita sudah bulat untuk berhenti merokok, insya Allah itu bisa. Nah, kan butuh 3 minggu berhenti merokok, dia coba merokok lagi, itu dia dari awal lagi Pak, batuk-batuk, akhirnya stres, tidak mau lagi berhenti merokok. Gimana kira-kira Pak? Dan motivasi lagi Pak, satu lagi. Tapi itu Ada udah 3 cucu. tahun Bu, udah 3 tahun berhenti Bu. Ulang lagi Iya, karena pengaruh iya. apanya? Kawan-kawan, lingkungan. Hubungan ke warung kali. Satu lagi Pak, jadilah kita yang bukan membuat kita kumpul sama teman-teman, bukannya Bapak yang merokok lagi, tapi jadilah Bapak yang menghentikan orang untuk merokok. Ya Pak ya, alangkah indahnya kalau seperti itu. Siap, terima kasih. Ya, satu lagi motivasinya Pak, ada juga cucu di rumah yang bahaya rokok itu pada anak-anak kecil itu luar biasa Pak. Ya, kemudian satu lagi mungkin hadir juga di sini, adiknya Bapak yang sudah pengalaman berhenti merokok. Silakan mungkin Bapak sharing, kita mungkin sudah pernah berbagi sebenarnya. Kami ya. dulu sama-sama merokok berdua. Ya. Nah, sama-sama merokok, kalau beli rokok dan berbagi. Bahkan satu batang bisa ganti-gantian. Nah, tapi saya pernah diterangin bahaya merokok, penyerangan, bisa nerima. Saya berhentinya di bulan puasa. Nah, di bulan puasa karena puasa kan merokok dilarang. Jadi malam tinggal melanjutkan. Udah jalan sebulan, karena udah ada niat bisa berjalan setelah lebaran nggak merokok gitu.
Ya itu makanya Pak niatnya pesan nggak merokok mulai hari ini ya Pak ya. Oke. Bisa Coba juga ya, setiap bulan saya coba. Ya, Jangan Nggak lupa saya berhenti Pak. lagi. ya. Berhenti lagi. Oke, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak akan menjadi orang yang kesekian berhenti merokok di klinik ini. Siap, terima kasih Amin. dok. Ada yang mau disampaikan Pak? Kayaknya sudah cukup kita bahas ya. Oh ya, olahraga satu lagi mungkin ya Pak ya. Karena memang dia kalau kita menganggap itu pilar, dia 4 pilar yang tidak boleh kita rubuhkan satu. Ibaratnya sebuah bangunan, satu pilar rubuh, bangunan kita akan rubuh. Nah, salah satunya lagi mungkin olahraga ya Pak ya. Siap. Karena itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk pengendalian tekanan darah Bapak. Terima kasih dok. Ya, sama-sama ya Pak ya. Mungkin Bapak kontrolnya nanti obatnya sebulan ya Pak ya. Sebulan kita ketemu lagi. Mungkin Bu kita lihat lagi sejauh mana nanti apa kendala nanti kita bicarakan lagi mungkin. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Tekanan darah Bapak bagus, terkendali. Yang penting niat Bapak untuk sehat. Kalau keluarga mendukung semuanya Pak. Keluarga sangat menyayangi Bapak semuanya. Mungkin di lain waktu keluarganya lebih lengkap lagi kali ya Bu ya. Oh, cucu lagi. Wah, cucu lagi Pak ya. Bu dokter tanya dulu, kalau olahraga Bapak ini cocoknya untuk apa? Karena kan dia tensi tinggi, hipertensi, yang bagusnya apa? Semua olahraga apa bisa dipakai untuk hipertensi? Oke Pak ya. Nah, terima kasih ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara olahraga, sejauh ini kan jantung Bapak aman ya Pak ya. Olahraganya itu sebenarnya kalau kita berpikir olahraga, pikirlah olahraga yang itu yang bisa kita lakukan secara rutin dan tubuh kita pun mampu untuk melakukannya. Nah, pada kondisi sekarang sebenarnya pembatasan tekanan darah Bapak tidak terlalu tinggi ya. Olahraga yang Bapak lakukan itu sebenarnya boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi apa yang mudah Bapak lakukan? Mulai dari misalnya yang paling gampang, kita bisa melaksanakan semuanya itu tentu jalan ya Pak ya, jalan. Tapi dengan catatan olahraga yang kita lakukan itu secara teratur Pak. Teratur artinya ini ada leaflet sebagai panduan bagi Bapak. Mungkin cerita kita terlalu panjang tadi ya, takutnya ada yang lupa ya Pak ya. Nah, kita tidak mencatat juga sebagai bahan bagi Bapak. Kalau ada yang ragu boleh dibaca-baca di sini ya. Ini sudah ada di sini tentang berhenti merokok juga ya. Terima Pak, ya. kasih dok. Sama-sama Baca ya Pak, jangan dibuang ya. Siap. ya, minimal kita olahraga setengah jam. Kalau tidak bisa tiap hari ya ganti hari ini olahraga, besok tidak. Yang minimal seminggunya itu cukup 150 menit ya, mungkin itu. Tapi motivasi sama dengan tadi Pak, berhenti merokok. Motivasinya jangan bilang waktu saya tidak ada gitu, Pak ya. Adakan waktu. Setidaknya mungkin pulang sholat subuh di masjid kita jalan setengah jam ya Pak ya. Banyak Kalau sore boleh? Nggak apa-apa, sore juga nggak ada Yang penting larangan. 30 menit. Yang penting 30 menit. Nah, tidak harus juga harus pagi terus ya. Kita kan kerja Bu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi ya. Kita sesuaikan. Tapi kembali Pak 4 pilar tadi. 4 pilar yang harus kita jalani. Oke Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Ya, mudah-mudahan ke depan. Ya, terima kasih ya Dok. Sama-sama Ibu, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Insya Allah kita ketemu lagi sebulan ke depan, kita kontrol ya. Mungkin nanti kalau kita perlu kita ketemu keluarga lagi ya Ibu ya, Bapak ya. Mudah-mudahan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ambil resep juga ya Pak ya. Saya juga Sekarang ya. ucapkan terima kasih ke ibu. Mungkin inilah momen yang mungkin yang terbaik buat saya untuk merubah dan mengambil yang 4 pilar tadi. Terima kasih Bu.